perilaku buruk anak. Masih semangat ya? Masih. Oke, biar kita lebih semangat lagi, kita sekarang tepuk semangat. Perhatikan saya dulu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa ya? Bisa. Oke, ayo kita coba bersama-sama ya. Iya, Pak. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa. Ya, karena semua udah kompak, kita juga sekarang tepuk salut. Iya. Tahu tepuk salut? Enggak Belum ya? apa-apa. Oke, perhatikan saya ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Gimana? Bisa? Bisa, bisa. Oke, kita bersama-sama tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, luar biasa semuanya. Nah, ibu-ibu, di sini saya membawa tips tentang cara mengurangi perilaku buruk pada anak tanpa menggunakan kekerasan. Nah, jadi saya yakin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak pasti memiliki anak ya, baik itu anak yang masih balita, kemudian anak yang usia sekolah, kemudian ada yang SD, SMP, bahkan yang SMA dan sudah selesai masa sekolah ya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua kita harus bisa mendidik anak. Anak-anak mungkin pada umumnya sering melakukan kenakalan ibu bapak ya. Nah jadi mereka melakukan kenakalan wajar karena mereka masih anak-anak. Jadi jangan sampai nanti ketika di rumah malah ibu-ibu atau bapak-bapak juga ikut seperti anak-anak ngambulan seperti itu ya. Jadi sekarang kita belajar bagaimana caranya biar kita bisa menjadi orang tua yang dewasa dan baik. Bisa dilihat Bu ya. Di sini sesi 2C cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nah, ini masih kecil sekali ya, masih lucu-lucunya ini. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Coba lihat gambarnya, gambar apa ini Ibu? Gambar gelas yang anak. Nah, tentang ibu dan anak dan ada gelas. Ada yang paham nggak maksudnya itu apa? Mungkin biar anaknya enggak ambil gelas, Pak. Ya, terus ketika anak seusia di bawah 2 tahun mengambil gelas, dia kan tidak tahu gelas itu berbahaya atau tidak. Bisa jadi nanti itu dijatuhkan, disenggol, akan melukai si anak. Atau bahkan bisa juga berbahaya bagi keluarga yang lainnya ya. Ya. Nah, kemudian ketika ibu-ibu ini kan di desa ini, nanti misalnya ada yang punya kolam biasanya seperti itu ya. Nah, itu kolamnya hati-hati, jangan sampai nanti anaknya yang masih kecil baru bisa merangkak. Kemudian Makasih dulu. ada kolam, jatuh di kolam seperti itu. Paham ya ibu-ibu, bapak-bapak? Paham, Pak. Ya, itu yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Jadi ini di sini tanggung jawab orang tua ya. Kemudian selanjutnya membatasi anak menonton TV. Ya, di sini ada si ayah sama si anak yang masih di bawah 2 tahun sedang menonton TV. Jadi di sini anak dibatasi menonton TV. Di zaman sekarang 2020 malah sering kita menemukan ketika anaknya rewel diberi apa? HP. HP. Yang boleh nggak seperti itu ibu bapak? Enggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, kenapa? Nanti bisa yang pertama membuat kecanduan bagi si anak karena masih sangat kecil ya. Iya, iya. Kemudian juga nanti matanya rusak seperti itu. Nah, dampak ekonomi juga kalau misalnya gini nanti kuota ibu-ibu habis dipakai YouTuber sama anaknya. Oh. Kan, Pak, Ya, TikTok kan juga sekarang yang sering itu. Ya. Kemudian kalau nonton TV juga nanti pembayaran listriknya membengkak seperti itu. Nah, jadi di sini juga mengingat kembali bahwa mengatur keuangan itu harus cerdas seperti itu ya ibu bapak. Kemudian selanjutnya mengalihkan perhatian anak. Nah, ibu-ibu pernah nggak ketika sedang bareng-bareng sama teman-temannya kemudian ngajak anaknya rewel, cerewet kayak cari perhatian seperti itu? Pernah ya, bahkan sering terjadi karena dia juga ingin diperhatikan. Nah, ketika seperti itu biasanya dia melihat es seperti itu. Namanya anak di bawah 2 tahun gitu kan tidak baik mengkonsumsi es. Jadi ibu-ibu bisa dengan apa? Mengalihkan perhatiannya. Karena dia masih anak-anak, bisa dialihkan perhatiannya. Misalnya melihat burung, melihat layangan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir menjelaskan akibat perilaku buruk. Seperti di sini digambar terlihat bahwa anaknya mencoret-coret tembok. Nah, di sini ibu tidak boleh langsung memarahi si anak. Karena apa? Masa-masa ini anak itu sedang
pertumbuhan atau perkembangannya lagi bagus-bagusnya. Jadi di sana apa namanya ekspektasi anak itu lagi bagus. Jadi ketika kita marahi, malah dia akan cenderung takut dan tidak berkembang lagi. Misalnya dia punya potensi di menggambar gitu. Jadi gini. Jadi kita berikan penjelasan bahwa kalau menggambar itu bukan di tembok tempatnya, tapi di Buku gambar. Bagus, sudah paham semua ya. Selanjutnya cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Nah, ini usia sekolah ya juga ya. Nah, yang pertama menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita lebih di sana melaksanakan komunikasi kepada anak, keterbukaan dan menjelaskan mana yang baik dan buruk pada anak. Kemudian selanjutnya membuat aturan bersama anak. Nah, di sini anak sudah mulai berpikir luas, jadi kita untuk membuat aturan bersama anak, kita mengajak dia untuk berdiskusi. Jadi bukan kita sebagai otoriter ya, yang langsung memberikan aturan tanpa melibatkan dia. Jadi di sini aturan bersama, musyawarah ya di sini ya. Kemudian memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, jangan sampai ibu-ibu melakukan kekerasan fisik atau non fisik. Misalnya anaknya mengganggu adiknya, ibu langsung lempar pakai gelas misalnya, seperti itu nggak boleh ya. Bocor. Iya, kepala nanti bocor anaknya, Pak. kepala anaknya. Biaya lagi pengobatan. Ya. Nah, di sini kita berikan sanksi bukan hukuman, Ibu Bapak. Tahu bedanya sanksi sama hukuman? Ada yang tahu? Belum ya? Belum, Pak. Ya, kalau hukuman itu lebih kepada menyakiti si anak. Kalau sanksi itu memberikan pelajaran. Jadi seperti ini contoh, ketika si Agus mengganggu adiknya, dia disuruh berdiri selama beberapa menit untuk dia menyadari apa kesalahan dia. Jadi di sini kita perlu ketahui dia masih anak-anak ya, bukan orang dewasa. Jadi dia belum langsung tahu apa kesalahannya. Berikan dia waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, selanjutnya mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu sering mencari perhatian. Nah, di sini selama dia tidak melakukan hal yang berbahaya, kita bisa acuhkan seperti itu. Oke. Nah, ibu-ibu masih semangat? Masih. Ayo kita tepuk semangat lagi ya, masih ingat ya? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke, kompak kita. Oke, selanjutnya kita santai saja. Kita sekarang coba lihat cerita tentang Ibu Lili dan Agus. Video ya. Ya, video Pak. Mohon diperhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana, jelas? Apa diulang lagi? Kurang jelas. Kenapa lagi sekali? Oh ya. Suaranya. Oh ya ya. Saya kedepanin ya. Ya Pak. Pak. Nah, gimana ibu-ibu, bapak-bapak, udah jelas ya? Jelas. Nah, jadi itu baik, selanjutnya ibu-ibu sama bapak-bapak, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cuplikan video keluarga dari Ibu Lili? Saya Pak, Ya, Pak Alif, silakan. bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah disepakati. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita harus siap menerima sanksinya Pak. Oh ya, bagus, benar sekali. Jadi ketika seperti tadi si Agus sudah tahu kesalahannya, dia langsung memberikan opsi kepada orang tuanya, ibunya, bahwa dia tidak akan bertemu dengan teman-temannya selama seminggu. Bagus sekali Pak Alif. Oke, tepuk salut dulu buat Pak Alif ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang mau berkomentar tentang nilai-nilai dari film tersebut? Ayo. Mungkin kayak tadi si anaknya yang lucu itu ya, yang ketika bilang di gimana, di buku gambar kayak gimana tadi,
Tembok di tembok. Harusnya di mana buku gambar gitu kan, dia lagi lucu-lucunya. Jadi ketika anaknya dimarahi marah, maka dia akan down ya, dia bakal minder. Tapi Ya. ketika ibunya tadi kan bukan marah ya, Iya. Menasehati. menasehati, kemudian tidak menghukum tapi memberi sanksi dengan membersihkan Membersihkan bersama-sama. tembok. Ya itu ya. Nah jadi dari pertemuan hari ini, apakah nanti ibu-ibu sama bapak bisa mempraktekannya di rumah? Bisa. Bisa. Jadi nanti saya minta di rumah dipraktikkan dengan keluarganya, walaupun tidak langsung bisa karena ini juga butuh proses berjenjang. Jadi kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bu. Walaupun saya di sini menyampaikan, tapi saya di rumah juga berusaha mempraktikkannya dengan keluarga. Kebetulan saya juga punya anak bayi lagi lucu-lucunya juga. Bapak berapa punya anak? Sekarang baru 2, cowok sama cewek. Iya. Lengkap Pak ya. Lengkap udah. Ya, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya. Ini juga udah mendung. Biar ibu-ibu sama bapak nggak kehujanan di jalan. Oke. Ayo kita tepuk salut lagi sekali ya untuk kegiatan hari ini. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Udah boleh pulang Pak ya. Boleh.